Saya mohon menggunakan hak prerogatif saya. Soal jin-jin ini saya butuh ngomong sedikit supaya kita tidak menjadi forum yang nanti bisa ditangkap sebagai menganjurkan silaturahmi dengan jin. Jadi ya enggak apa-apa tapi juga ada apa-apa ya. Maksud saya gini, ini kan asal usul dan landasan pertanyaannya kan mengenai kekhawatiran terhadap syirik, kan gitu kan gitu. Kasusnya itu kasus syirik, Pak Muzamil. Nah, syirik itu harap kita ketahui landasannya. Syirik itu kan kalau kita menyekutukan Tuhan atau kita menuhankan yang bukan Tuhan. Kalau kafir tidak mengakui Tuhan gitu ya. Kalau musyrik itu menganggap yang selain Tuhan itu juga Tuhan atau diperlakukan seolah-olah dia Tuhan. Itu bagus syirik. Jadi syirik itu letaknya tidak di kuburan, tidak di makam, tidak di kemenyan, tidak di harta benda, tidak di apapun. Syirik itu letaknya di dalam konsep kita dan perilaku kita terhadap benda-benda itu. Jadi menyan juga bisa membuat kita syirik, ya. Ziarah kubur juga bisa membuat kita syirik. Itu semua tergantung tidak pada yang kita datangi atau kita pakai, tapi tergantung kepada konsep kita bagaimana. Nah. Jadi misalnya jin itu di satu pihak diam-diam dirindukan untuk jadi teman, di lain pihak selalu dikutuk-kutuk. Jadi kan selalu ada acara pengusiran jin segala macam. Jadi jin itu yang ngersulo dan sering sambat ke kita gitu ya. Aku kok dimusuhi banget ini apa toh? Aku ini ya podo karo manusia ya, ono sing kafir, ono sing muslim, ono sing musyrik kan gitu. Kalau saran saya ndak usah lah. Kalau saran saya, Muzamil aja biarin tuh. Tapi teman-teman ndak usah lah menurut saya. Karena sekarang kita yang kasat mata aja, yang rasional aja plus iman yang benar gitu aja. Tapi kalau memang ada suatu lanjut seperti itu ndak apa-apa asalkan Anda betul-betul bertahan di dalam tauhid Anda. Kira-kira begitu. Termasuk negosiasi dengan jin tadi itu berlakunya sama dengan manusia juga kerjasama kalau kita dipersyarat untuk melanggar syariat, nah kita tidak akan mau. Nah, cuman teman-teman sekalian, jin itu sahabat kita, jin itu teman kita. Ya, tidak usah berteman sebagaimana sesama berteman dengan sama manusia ya. Tapi kalau Anda sudah terlanjur itu tidak ada masalah juga, asalkan tauhid Anda bertahan. Itu pun saya juga menawar kadang-kadang. Jadi kalau Anda lihat di TV kan ada acara pengusiran jin segala macam itu. Dan itu sebenarnya tidak hanya jin, itu bermacam-macam kemungkinan energi. Namanya juga energi, yang ada yang bisa melihat, ada yang tidak bisa melihat. Petugas soal jin dan hantu di sini kan Islamianto sama Adit nih mana? Nah, itu yang bagian unit urusan jin. Itu tugas di Kiai Kanjeng karena kemana-mana kita selalu mendapatkan lalu lintas seperti itu. Ada serangan, dan saya tidak pernah berhenti dibegitu-begitukan. Tapi saya sudah tidak anggap itu. Saya ingin ceritakan sedikit saja Pak Muzamil. Jadi ada acara di 40 seminggunya Saiful ya. Almarhum Saiful itu di Batang Puluhan, setelah kita yasinan, tahlilan segala macam, ada salah seorang hadirin yang juga orang dekat di situ yang katanya kerasukan jin. Dan Islamianto, Kirno semua sudah bekerja setengah mati dan tidak bisa dikeluarkan. Jadi anak itu teriak-teriak terus, wis pokoknya karu-karuan kelakuannya gitu ya. Terus karena sampai lama tidak bisa diatasi jin itu, kemudian pas saya mau pulang sama Mbak Novia, saya didatangi Mas Islamianto, cak nyuwun sewu mboten saged pun atur niki nyuwun sewu nyuwun tulung gitu. Terus akhirnya saya bukan orang yang mengerti jin, Pak Muzamil. Saya tuh tidak bisa lihat hantu ya, tidak bisa, tidak ngerti apa-apa saya, gitu loh. Tapi karena saya diminta tolong, saya datang. Dan saya tidak marah kepada yang merasuki ini, karena suaranya jelas bukan dia ngomongi gede kayak ngono kejem sampai turute ya, bukan anak yang dirasuki itu. Terus yang ingin saya ceritakan sama Anda adalah treatment saya berbeda dengan mainstream yang ada selama ini. Selalu konsepnya adalah mengusir jin. Anda tidak usah mencintai, tapi juga tidak usah membenci. Biasa-biasa aja.
pada proporsinya saja. Nah, saya memperlakukan anak ini dengan yang katanya merasuki itu dengan cara tidak marah. Ngene wae iki mesake bocah iki. Iki nek kok leboni terus, iki mesake. Iki nek kok leboni terus bocah ngene iki terus iku susah aku nesu aku ngono. Nah, saiki mending kowe melu aku saiki. Kowe melu aku kene tak cekel bathuke terus cengele wis kowe melu aku ya. Melu aku ora masalah kowe tak jamu wis tak traktir bebek selamat wis kowe. Sak karepmu wis, sak karepmu gitu wis. Dan dalam waktu beberapa menit reda itu anak. Dan kalau menurut teorinya jinnya ikut saya. Gitulah. Apa saya yang merasuki dia, apa dia merasuki saya, itu soal teknis. Itu soal teknis. Tapi pokoknya bocah reda dan alhamdulillah tenang sampai sekarang. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa di dalam Ma'iyah ini kita betul-betul rahmatan lil alamin dalam arti yang seluas-luasnya. Tidak usah membenci-benci. Saya tidak benci siapapun loh. Yang sekarang zalim di Jakarta itu saya juga tidak benci. Tetapi saya wajib melakukan sesuatu sejauh saya diwajibkan. Tapi tidak dengan kebencian gitu ya. Jadi jinnya ini di tempat Pak Joko Kamto pada suatu hari ada yang kesurupan juga dan berkali-kali ya Pak Joko ya. Dan yang nyurupi itu macam-macam, beda-beda. Terus ditangani sama Nevi sama Kirno, sama Pak Joko sendiri. Pak Joko itu juga sebenarnya juga agak jin-jin juga dulunya gitu. Jin ireng THR biyen itu kan. Nah, ini cabat, ini aku ora paham. Jadi begitu dicekel Pak Nevi atau Pak Kirno, iki jine langsung sambat, "Was, bola-bali anak buah Cak Nun," ngono kuwi. "Ya wis, tak lunga," gitu. Jebul aku terkenal ning kono ya. Itu terus pergi ganti lagi ono sing teko Jawa Timur barang. Wes ngene iki bolak-balik. Cak Nun meneh wis ganggu terus ya wis, gak wani wis mlayu. Aku ya sering nang Padang Bulan, aja kuwatir ning yo mbok rasa ganggu-ganggu, lho sing ganggu dhek ya. Kita yang ndak boleh ganggu gitu. Jadi saya itu agak GR sedikit. Oh, rupanya ada konstelasi di mana saya agak populer di sana gitu. Sehingga cukup anak buah saya gitu kan. Itu yang ngomong mereka, saya sendiri nggak pernah menganggap mereka anak buah. Jadi teman-teman sekalian soal itu semua sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Yang penting tauhid. Kalau Anda bertauhid, beriman kepada Allah, sudah tidak ada masalah. Apa saja. Dan jangan di GR-GR-kan, jangan didramatisir, pokoknya bertahan bertauhid selesai. Sama dengan gini. Anda punya keris, saya dititipi keris banyak sekali. Iki ono meneh iki. Gus Dur mewarisi keris nang sapa wonge gak kuat saiki melayu dikon nggawa aku. Gus Dur yang ngerepoti ya. Wes jan Gus Dur jangan aku. Lapo lho titip iku ngono. Akhirnya aku sing kudu nampung. Ya, macam-macam Quran kuno apa semua dan saya terima semuanya. Dari Keraton Solo, dari mana? Dari Pontianak, dari Kesultanan Abdul Hamid segala macam. Saya terima semua. Dan saya selalu dipesan Cak Mangke nanti malam tolong ditaruh di bawah bantal ketika tidur. Nanti mimpi apa gitu kan setelah titip keris macam-macam terus ya aku taat isra apa menghormati orangnya tak gawa turu tak salah gini sur bantal ngipi apa isu ditakoni gimana Cak mimpi apa Cak mboten ya ndak mimpi saya dia yang kayaknya mimpi tadi saya bilang gitu saya ndak mimpi. Nah teman-teman sekalian apa boleh keris kan langsung dicurigai syirik. Kok percaya keris punya kekuatan? Lho piye to kowe iki? Lho iki tangan kowe duwe kekuatan. Watu e kekuatane beda karo gethuk kok ya. Kita bandem gethuk ora masalah, bandem watu kowe licet to. Dan Allah mengatakan wa nazzalnal hadid apa ya Pak terus? Wa anzalnal hadid fihi ba'sun sadid. Allah mengatakan dan aku menurunkan besi dan di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Lu kurang cerdas apa piye? Jadi memang beda dong. Besi A dengan besi B, baja dengan besi biasa dengan timah, kekuatannya berbeda-beda. Dan tidak apa-apa percaya bahwa sesuatu punya kekuatan. Yang penting Anda tahu bahwa kekuatan itu bukan milik besi itu, bukan milik manusia, bukan milik siapa, melainkan milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak apa-apa percaya
keris punya kekuatan. Lo ndak usah keris, Mas. Ndak usah keris deh. Wong Anda bawa air ke sini kok. Air itu melu ma'iyahan, dia zat-zatnya menjadi berubah karena ada partikel-partikel dari aura iman Anda, dari cinta Anda, dia berubah airnya. Dan itu eksperimen ilmiah kok. Eksperimen ilmiah. Air yang didoain dia berubah. Lo memang itu ilmiah, bukan syirik. Hubungannya apa air itu sama syirik? Syirik adalah menganggap ada Tuhan yang lain, gitu loh. Kalau Allah menyebarkan kekuatannya, lah iya no. Lah nek wong lanang ora dikai kekuatan teneh. Lah nek kowe, bojoku kuat tenan, sirik kowe ya. Wah, ya ora piye. Gitu ya sekalian ya. Cuman rasa dolanan, udah wajar-wajar aja. Yang penting tauhid, ya. Sampai ada 16 ayat untuk mengusir jin. Aku ngopo lho kok usir-usir? Ngopo kok usir-usir ngopo? Ngapain kamu usir-usir itu? Dia berbagi alam sama kita kok. Enggak ada masalah. Kalau dia ganggu baru pelototin dan mesti takut. Jadi saya menyesal sejak kecil tuh saya tuh sering melototin kuburan-kuburan. Akhirnya saya ora dibeteni aku. Kalau karepku aku ya sering-sering sok-sok di. Aku ngerti kok nggone ning kono. Orang mergo aku iso ketok ning aku pokoke ngeroh ngono lah. Sama dengan saya ngomong ini pokoke aku ngerti ngono kuwi, mbok asal usule. Ning kadang-kadang aku kepingin mbok kowe iki metu selet-selet guyon kowe piye mlayu gitu ya. Ya Adit tuh ngeliat aku wis seneng ya aku wae ono gede banget genderwone jine gede banget kuwi. Ya sak ndase sak telung beduk kira-kira ya. Telung beduk kayak gede banget ireng dan ngancam kayak Kiai Kanjeng diseleke omah sing 200 tahun tidak pernah ditempatin, di situ menjadi sarang jin serikamu. Terus Kiai Kanjeng dilebokke, Adit ndelok ana kuwi gede banget ngenteni aku endi kepalane ngono kuwi. Begitu aku mlebu langsung tak pandeng ngene. Tak pandeng melayu dhek ngempis terus melayu. Menurut Adit, padahal aku mlebu ora mandeng, aku ya pas ora nyejo njur ngene ngono aku iki ora njur ngerti ora aku emang ora nyejo. Malaikat ya iseng-iseng ngono kuwi. Dadi begitu aku mlebu ndasku karena ngene terus aku mandeng. Dia takut bener lho, ngerti Cak Nun, wah melayu deh. Padahal saya tidak ngerti teman sekalian. Dan tidak usah menjadi kebanggaan untuk apapun saja di dunia ini. Apa ya kowe ngerti apa orang ngerti rasa bangga. Setiap orang mendapatkan fadilah dari Allah. Faddalallahu ba'dun ala ba'din. Dan tidak usah diperbandingkan satu sama lain. Jadi itu saya tambahan saya soal jin. Meskipun Pak Muzamil mengatakan enggak apa-apa, kok anak-anak gitu semua sampai nanti susah kok. Kok dhek kok gak nyambut gawe alasannya sebentar sedang transaksi sama jin kan gitu kan.